Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allah Ta'ala fi kitabil karim wa na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr. Illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam jaddidu imanakum qila ya Rasulullah wa kaifa nujaddidu imanana? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akthiru min qawli la ilaha illallah. Sadaqallahu alazim wa sadaqar rasul karim kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu yang sama-sama mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, yang kami muliakan, kami banggakan, ketua dan pengurus masjid, kemudian para alim ulama, para angku-angku dan imam, ibu-ibu gunung kandung, para tokoh masyarakat, dan seluruh hadirin yang sama-sama mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pagi hari ini kami bisa dibangunkan sementara dari matian sementara. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Salawat dan salam senantiasa kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang mulia, mungkin agak sedikit mendadak Pak ya, baru dikasih tahu tadi malam. Kami laporkan Bapak Ibu, alhamdulillah subuh pagi hari ini adalah hasil muter-muter kami di tanah datar di setiap masjid, surau dan langgar. Masjid ini adalah urutan ke 199. Ini masjid satu masjid lagi besok insyaallah urutan ke 200. Kalian ada yang sudah muter-muter sampai ke 200 masjid Pak? Ada Pak? Innama ya'muru masajidallah. Jadi sesungguhnya yang memakmurkan masjid-masjid. Jadi kita ini punya tanggung jawab untuk memakmurkan masjid-masjid. Bukan hanya masjid sendiri, tetapi masjid di seluruh dunia. Bagaimana kita punya tanggung jawab untuk memakmurkan masjid-masjid tersebut. Dan itu adalah tanda daripada keimanan kita dan juga meyakini hari akhir. Bapak yang mulia, ini ceritanya boleh curhat Pak ya? Boleh Bu curhat Bu? Nggak marah Bu ya? Sedikit sensitif gak apa-apa Pak? Alhamdulillah. Saya pertama kali ke masjid ini waktu peresmian Pak. Cuman hanya hadir aja di situ, kemudian saya pergi karena ada acara. Waktu peresmian masjid ini waktu ada Pak Gubernur ya. Alhamdulillah Bapak Ibu, kalau boleh curhat nih. Sekali lagi Bu, boleh curhat? Alhamdulillah. Kami muter-muter mau minta sumbangan Pak. Boleh Pak? Pak? Yang semangat Ibu. Boleh Bu? Nah, jadi ceritanya begini. Saya punya kos-kosan Pak. Itu keadaannya sudah mulai sempit, cuma penghuninya yang tertarik masuk ke dalam itu mulai banyak Pak gitu. Jadi perlu saya renovasi, saya besarkan. Seperti masjid ini kan kecil kan jadi besar. Nah ini butuh dana, karena yang tertarik masuk ke dalam itu banyak. Boleh Bu ya direnovasi, minta sumbangan Bu? Boleh Bu? Boleh? Pak boleh Pak? Gini. Boleh Pak? Kos-kosannya bagus Bapak Ibu sekalian. Ada CCTV-nya, diawasi 24 jam. Letaknya lokasinya di tengah-tengah kantor. Dikasih makan 2 kali gratis Pak. Cuman ada jerujinya, warna hitam gitu. Nah ini udah mulai sempit Bapak Ibu. Karena apa? Yang tertarik masuk sana banyak. Jadi perlu saya renovasi supaya kalau tidur bisa selonjoran gitu, bisa pakai bantal guling misalnya. Jadi mau saya renovasi, saya besarkan supaya yang masuk sana lebih banyak gitu. Boleh Ibu? Boleh enggak? Atau Bapak Ibu mau mendaftarkan anak kemenakan? Jadi tugasnya polisi itu mengosongkan penjara atau memenuhkan penjara?
Faktanya sampai sekarang, Bapak Ibu sekalian, penjara saya semakin lama semakin penuh. Semakin lama semakin penuh. Daftar per hari ini sudah lebih daripada 200 orang yang sudah semenjak saya berdiri di Tanah Datar sudah 200, sekitar 210 atau 215. Alhamdulillah semuanya orang Tanah Datar, Pak. Yang nomor 2, semuanya nggak ada orang kecuali agamanya Islam. Orang Islam, orang Tanah Datar. Dan semuanya pinter-pinter, Pak. Kalau ditanya satu-satu, kemarin dicek sama Pak Kasatah itu, yang nggak bisa ngaji di antara 200 sekian orang itu cuma 2 orang. Yang ngajinya alif bata. Menurut pikiran saya, aneh Bapak Ibu. Orang Tanah Datar, pinter ngaji. Orang Islam, kok masuk penjara? Ini masalah bukan? Masalah bukan Bapak Ibu? Atas dasar masalah itulah Pak Kapolres dan teman-teman ini putar-putar sampai sekarang 119 Mabiji. Mau mengajak Bapak Ibu kerjasama untuk bagaimana menyelesaikan masalah ini. Mau diselesaikan tidak Bapak Ibu? Makanya saya mengajak Bapak Ibu untuk sama-sama menyelesaikan. Makanya ini sampai jam berapa Pak? Sampai selesai Pak. Jam 12 siang. Bapak enak duduk Pak, saya berdiri terus. Dalam waktu yang singkat ini mungkin sampai Isra, tidak apa-apa ya, sampai Isra kita akan berbicara tentang faktanya apa, masalahnya apa, fenomenanya seperti apa, bagaimana cara mengatasi solusinya. Insyaallah Bapak Ibu ya. Yang pertama Bapak Ibu, kalau ditanya mereka ini yang 200 sekian orang, Pak, masalahnya mau disebutkan ya dari atas. Oh prestasinya membanggakan soalnya Pak. Dari 200 orang itu saya sebutkan 6 teratas, ranking 6 teratas. Yang pertama, bawa ganja 27 kilo. Yang nomor 2 agak sedikit ringan, bawa ganja 15 kilo. Salah satu di antaranya anak umur 23 tahun. Yang nomor ketiga bawa narkoba 23 paket. Satu paketnya kecil gini, bisa dipakai sama 30 orang. 30 kali 23, 690. 690 warga kita terselamatkan dari peredaran narkoba, khususnya sabu-sabu. Yang nomor 4, anak remaja usia 17 tahun, maling kambing 29 ekor. 29 ekor. Anak siapa itu? Yang nomor 5, anak remaja usia 15 tahun Pak, maling motor 4 biji. Yang nomor 6, anak remaja usia 51 tahun. Aduh, 51 tahun mencabuli anak 15 tahun. Dan banyak lagi termasuk yang umroh kemarin, haji kemarin, yang penipuan beras dan seperti itu. Itu kalau satu-satu ditanya Pak, Bu, Pak, apa Pak masalahnya? Narkoba Pak. Memang boleh Bapak pakai narkoba? Tidak boleh. Tahu? Tahu. Masalahnya apa Pak? Ada yang berkelahi sama tetangga. Boleh berkelahi sama tetangga? Dia bilang tidak boleh. Dosa Pak. Masalahnya apa? Nyolong kambing. Memang boleh nyolong kambing? Tidak boleh Pak. Tahu kalau tidak boleh? Tahu. Semua yang masuk dalam penjara mengatakan mereka tidak boleh melakukan perbuatan itu, tapi mereka sengaja melakukan. Ini Bapak Ibu, fenomenanya sama seperti zaman dulu. Kalau zaman dulu saya show, betul ya? Nah, udah agak sedikit masuk Pak minangnya. Zaman dulu Bapak Ibu ada namanya zaman jahiliyah. Zaman jahiliyah itu zaman apa Bu? Rakyat melakukan atau sengaja melanggar. Zaman dulu ada zaman jahiliyah. Mereka tahu ada Ka'bah. Diajari sama Nabi Ibrahim, sama Nabi Ismail untuk beribadah di luar Ka'bah 7 kali. Betul Pak? Tetapi mereka itu tahu sebenarnya Ka'bah buat apa? Buat beribadah kepada siapa? Kepada Tuhan. Tuhan di atas langit. Jumlahnya berapa? 1. Namanya siapa? Mereka tahu. Tetapi dalam keadaan seperti itu, mereka masih membuat 360 berhala di sekitar Ka'bah. Setelah mereka tawaf, muter-muter 7 kali, mereka muter-muter di berhala mereka. Mereka tahu Tuhan yang satu di atas langit, tapi mereka mensekutukan. Tahu tapi sengaja. Anak kecil, nggak ada anak kecil Pak. Anak tua semuanya lagi. Boleh nggak kira-kira kalau anak kecil itu beginikan kepala temannya? Kalau ditanya pasti tidak boleh.
Tapi karena anaknya jahil, kepala bapaknya diam-diam. Dasar kamu anak jahil. Tahu nggak boleh, tetapi sengaja. Tembok putih dicoret-coret pakai pilok. Dedek duduk sini. Kamu emang apa nggak ngerti kalau ini tembok putih habis dicat? Kira-kira menurut pikiran kamu boleh nggak kalau dicoret-coret? Dia bilang tidak boleh. Jadi jahil itu tahu tapi sengaja. Hari ini Bapak Ibu, fenomenanya masih ada warga masyarakat tanah datar yang hati dan pikirannya masih dalam keadaan jahil. Tahu tapi sengaja narkoba, sengaja LGBT, sengaja maling, sengaja berkelahi dan lain sebagainya. Masalahnya apa yang kedua? Masalahnya apa? Ini yang paling penting Pak. Kita harus tahu apa masalahnya. Masalahnya jangan pakai pikiran kita, jangan pakai perkiraan kita, pakai nih Quran dan Sunnah. Kata Nabi Bapak Ibu, dalam diri manusia ada segumpal daging. Kalau dagingnya baik-baik seluruhnya, kalau dagingnya buruk-buruk seluruhnya. Nama dagingnya kolbu atau hati. Hati tempatnya, hati itu tempat nyimpan apa? Tempat menyimpan iman. Jadi kalau hatinya baik, maka imannya baik. Dalam tataran beragama, kata ulama ada imaniyah, ubudiyah, muamalah, muasyarah, akhlak. Iman, ibadah, muamalah, muasyarah, akhlak. Jadi kalau hatinya baik, maka imannya baik, ibadahnya baik, muamalah baik, muasyarah baik, akhlak akan baik. Tapi kalau hatinya buruk, maka imannya pasti akan buruk, ibadahnya buruk, muamalah buruk, muasyarah buruk, akhlak juga kan buruk. Saya ambil dua, iman, ibadah. Apakah iya? 200 sekian tahanan ketika mau ditangkap, ketika ditangkap sama polisi, seluruhnya tidak pernah sholat. Inna sholatan tanha anil fahsya wal munkar. Tidak pernah sholat. Jadi cukup menjadi bukti kalau orang tidak sholat menjadi penjahat. Membuktikan bahwa rangkaian tadi akhirnya muamalahnya juga rusak, mencuri dan lain sebagainya. Muasyarahnya sama anak sendiri, keluarga sendiri berkelahi dan lain-lain. Akhirnya akhirnya juga rusak. Berapa persen? Ini Bapak kedatangannya berapa persen Pak? 100% Pak? Iya Pak. Hitung-hitung Pak. Gitu. Kalau sekiranya satu komplek ini, satu jorong atau satu apa, biasanya saya suruh hitung Pak. Misalnya dalam satu jorong ini berapa penduduknya? 1000 Pak. Bagi dua, laki-laki perempuan 500 Pak. 500 yang laki-laki balik berapa Pak? Ketemu 300 berapa sekarang yang hadir? Pertanyaannya, apakah Bapak Ibu yakin kalau di sekeliling kita semuanya sudah sholat? Sudah Pak? Belum. Pertanyaan saya balik, apakah Bapak yakin di tempat Bapak ini sama Ibu masih ada yang tidak sholat? Yakin? Jadi jangan salahkan siapa-siapa kalau di tengah-tengah kampung Bapak Ibu ada bandar narkoba. Jangan salahkan siapa-siapa kalau di tengah Bapak Ibu ada pelaku LGBT. Jangan salahkan siapa-siapa kalau di tempat Bapak Ibu ada pelaku pembunuhan, ada perampok yang bersembunyi dan memang berdomisili di sini. Rela Bapak Ibu? Rela tidak? Rela tidak Pak? Bapak tak bersuara ini saya bingung Pak. Bingung apa? Gak mudeng, ngantuk atau bagaimana? Ini soalnya bukan ceramah Bapak Ibu. Ini kita mau mengajak berdiskusi, menyelesaikan masalah. Nah kemudian yang ketiga, solusinya apa? Solusinya Pak, kembali lagi kepada Quran dan hadis. Supaya mereka tidak berbuat jahat, maka ketemu, kembalikan mereka ke masjid supaya mereka bisa sholat. Maka programnya Pak Kapolres kemana-mana selalu akan menyampaikan, Pak Bu, ayo mari kita membuat program bersama-sama di setiap masjid yang Bapak Ibu bisa lakukan. Bagaimana caranya 100% laki-laki balik masuk ke dalam masjid ketika azan berkumandang. 100% Pak. Kenapa harus ke masjid Bapak Ibu? Bapak Ibu yang mulia, saya punya motor rusak. Nama motor saya Yamaha Mio. Dibawa kemana? Etik. Betul? Itu motor Bapak Ibu harus pas treatmentnya. Di tempat motor Yamaha ketemu sama bengkel, ketemu sama mekanik yang ahli mesin manual, nggak bisa dia, nggak pas treatmentnya. Itu motor. Bagaimana dengan manusia? Kalau manusia hatinya rusak yang menyebabkan iman, ibadah, muamalah, muasyarahnya rusak, dibawa kemana? Puncak Batu.
bisa, harus ke masjid. Makanya Polres Tanah Datar membawa tagline Balik Suruh, dibawa ke masjid. Dan tidak boleh tertinggal, tidak boleh tertinggal satu orang pun Pak. Kalau memang mau menciptakan Kamtibmas di sekeliling kita, tidak boleh satu orang tertinggal, harus 100%. Dulu waktu zamannya kampanye Bapak Ibu sekalian, boleh nggak orang KPU dan Bawaslu ketinggalan satu orang lolos tidak tercatat dalam DPT? Boleh? Tidak boleh. Maka Bapak Ibu disensus, dikejar sampai rumah, dicatat berapa jumlah yang bisa bersuara, ditempel di pintu. Betul? Orang partai juga begitu, tidak boleh Bapak Ibu tidak nyoblos partainya. Betul Bapak Ibu? Makanya Bapak Ibu dikejar sampai rumah, dikejarnya jam 2:30 pagi sampai 4:30 subuh. Namanya serangan. Dibawain. Di sini berapa Pak amplopnya? Itu supaya Bapak Ibu nyoblos, betul? Toh pun kalau rugi Pak, kalau misalnya rugi nggak cocok pilihannya, ruginya berapa tahun? Bagaimana dengan ruginya satu orang yang tidak sholat satu kali dengan sengaja? Allah Ta'ala melalui Nabi SAW sabdakan, siapa yang dia sholat tidak sholat dengan sengaja, dia akan masuk dalam neraka selama satu hukum. Satu hukum lamanya 8 tahun, 80 tahun, 80 tahun satu harinya, 1000 tahun di muka bumi. Jadi ulama mengatakan satu hukum lamanya 28.800.000 tahun untuk satu sholat yang ditinggal dengan sengaja. Ditolong nggak ini Bapak Ibu? Ditolong nggak kira-kira? Nah biarin Pak, yang penting saya sholat, istri saya sholat, anak saya sholat, orang lain nggak sholat, bukan urusan saya. Bapak Ibu, sekarang kita coba sama-sama berpikir. Saya setuju sama tadi, ada doa juga sama teman-teman kita, saudara kita yang berpikir tentang saudara kita di Palestina. Saya setuju, kita bela. Kalau perlu kita kesana angkat senjata, betul? Betul. Kalau nggak bisa kita kirim uang supaya tidak kelaparan dan sebagainya, betul? Kalau nggak bisa kita doa Allahumma ansuril muslimina wal muslimat fi Palestina, betul? Kalau perlu pakai kunut nazilah. Cuman sekarang kita perlu berpikir Pak, kalau berbicara dalam konteks kegawat daruratan, mana yang lebih dulu? Ya, Pak. Orang Palestina kalau mati, meninggal kelaparan, tertembak, kena bom, matinya mati syahid, masuk. Tetangga kita Pak, ada yang tidak sholat, matinya mati mati konyol. Kalau namanya mati sangit Pak. Kalau ada belalang di Jawa itu namanya belalang sangit yang bau. Kalau mati seperti itu ya mati masuk. Ada 2 orang tabrakan di depan situ Pak. Satunya dengkulnya lecet, satunya kakinya patah. Yang ditolong yang mana dulu? Yang patah kakinya. Ada 2 orang mau mati, satu mati masuk surga, satu mati mau masuk neraka. Yang ditolong yang mana dulu? Masuk surga. Harusnya yang ditolong yang mati bakal masuk neraka. Sudahkah Bapak Ibu menolong saudara muslim kita yang bakal terancam mati masuk neraka? Ini yang jadi masalah. Maka yang perlu kita kerjakan untuk menciptakan 100% laki-laki balik masuk dalam masjid adalah berubah. Nggak bisa kecuali dijemput. Bahasa Jepangnya dijamui. Sudahkah semua orang tahu di sini ada masjid yang sekeren ini Bapak Ibu? Semua tahu warga sini ada masjid di sini? Tahu. Mendengar azan? Kenapa tidak datang? Bukan mata yang buta tetapi, bukan telinga yang tuli tetapi, Bapak Ibu ada orang buta dan tuli duduk di tengah rel kereta api. Buta dan tuli duduk di tengah rel kereta api. Apa yang Bapak Ibu kerjakan? Apa Bu? Ditarik, tiba-tiba ditarik, marah dia, nggak kenal sama ibu. Cara terbaiknya Pak, diteriak-teriak pakai mic. Bapak awas, di situ ada kereta api mau lewat, berdiri begitu. Bisa? Nggak bisa karena buta dan tuh. Cara terbaiknya Bapak Ibu kita semuanya datang ke sana, dielus-elus sebentar pelan-pelan, supaya dia tahu ada yang perhatian peduli, diangkat pelan-pelan baru dipindah. Saya ulangi, datang ke sana dulu. Nggak bisa pakai mic, nggak bisa pakai handphone, WhatsApp, grup, nggak bisa. Datang ke sana, dipijat-pijat sebentar supaya dia tahu ada yang perhatian, diangkat pelan-pelan baru dipindah. Bagaimana cara terbaiknya saudara muslim kita yang belum bisa sholat dari rumah?
belum bisa ke masjid. Bagaimana caranya Pak? Datang ke sana, betul Pak ya? Bawa lamang papai, diajak makan bareng-bareng, Allahu Akbar, dah. Azan selesai kita ke masjid dulu. Baru dibawa ke masjid. Jangan dibilang sesat Pak, jangan dibilang berdosa sholat di rumah, jangan dibilang kafir nggak sholat. Maksud saya. Insyaallah Pak ya. Jadi kalau sekarang sekitar ada 30 Pak, berarti besok pagi ada berapa Pak? 60. Kalau besok pagi hari Jumat ada 60, berarti hari Sabtu ada berapa Pak? 150. Begitu kira-kira. Untuk ibu-ibu, kalau ada bapak-bapaknya yang belum ke masjid, suaminya belum ke masjid, sementara jangan dikasih jatah dulu deh. Jatah makan maksudnya Bu, suruh masak sendiri. Maka Bapak Ibu yang mulia, ini PR kita. Wah Pak, bukan kapasitas saya Pak untuk menjemput door to door, gedor-gedor rumah Pak. Nabi Muhammad SAW tugasnya setiap hari door to door, silaturahmi gedor-gedor rumah, ketuk-ketuk rumah. Berapa kali kira-kira Nabi Muhammad SAW datang kepada Abu Jahal? Berapa kali datang kepada Abu Lahab? Berapa kali? Kok kita nggak mau niru kerjanya Nabi Pak? Bahaya. Bapak Ibu orang Padang, saya orang Jakarta. Bapak Ibu punya klub bola namanya Semen Padang, warna kaosnya Semen Padang. Saya teriak hidup Persija. Kira-kira apa yang terjadi di tengah-tengah Bapak semuanya pakai merah-merah semua? Ada satu orang teriak hidup Persija Jakarta pakai kaos merah. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Insya Allah pulang nggak selamat. Mukanya bonyok, diinjek-injek kepalanya sambil diteriaki pengkhianat. Gara-gara apa Pak? Gara-gara beda kaos sama beda ucapan. Itu gara-gara beda kaos sama ucapan. Bagaimana kalau hari ini kita berbeda dengan Nabi? Nabi hari-hari mengatakan bilang ummati, betul? Mau meninggal bilang ummati. Nanti bangkit dari kubur bilang ummati. Hari ini kita bilang apa Pak hari-hari Pak? Yang dipikirkan, yang dirisaukan, yang ditakutkan apa Pak hari-hari kita? Sehari ini sekarang, coba jujur aja deh sama kayak saya. Apa Pak yang kita risaukan? Betul? Piti. Hari-hari bergerak cari piti. Hari-hari merisaukan piti. Hari-hari takut piti. Betul Bapak Ibu? Jujur aja, saya juga begitu Bu. Jadi kalau Nabi bilang ummati, kita bilang nanti ketemu Pak di Telaga Kausar, mau dikasih air minum sama Nabi. Mari saya kasih air minum. Nabi tahu loh, kamu kok bilangnya piti? Saya bilang, mati. Kira-kira apa yang terjadi Pak? Beda kaos sama beda ucapan saja, dibilang pengkhianat. Apalagi kita berbeda pikir, berbeda gerakan dengan Nabi. Nauzubillah min dzalik. Jangan sampai kita dibilang pengkhianat. Maka Bapak Ibu, Bapak dan Ibu, kita ini bukan hanya sekedar umat ibadah. Kita ini juga umat dakwah, mengajar. Bapak Ibu yang mulia, kalau ada raja hilang anaknya, terus kemudian ada satu golongan manusia yang gejreng-gejreng membuat hati raja senang, menghibur, nyanyi-nyanyi, dikipas-kipas. Kemudian ada satu golongan manusia, dia cari anak raja. Dia cari anak raja, masuk hutan, turun hutan, keluar gunung, masuk gunung, ke lautan, selama akhirnya ketemu alhamdulillah. Sampai dibawa pulang kembali kepada Allah Subhanahu, kembali kepada raja. Kira-kira raja senangnya kepada yang nomor satu atau yang nomor dua? Nomor dua, kamu mau apa? Saya raja, tak kasih apa yang kamu mau. Begitulah kira-kira hari ini Bapak Ibu sekalian. Banyak umat yang meninggalkan Allah, sengaja menghilang dari Allah. Kok ada Bapak Ibu yang menjauhi, datang ke sana akhirnya dia masih bisa masuk masjid. Kira-kira Allah senang atau tidak? Itulah PR kita Bapak Ibu. Bayangkan kalau misalnya masjid di Tanah Datar 243. Tanah Datar itu ada dua kabupaten. Kabupaten Tanah Datar dan Kota Padang Panjang. Kalau untuk yang Polres Pak, jadi ada beberapa kecamatan yang masuk Padang Panjang. Makanya kalau di masjid musola yang masuk wilayah hukum Polres Tanah Datar itu tidak termasuk Batipu, 10 Koto, Batipu Selatan. Itu jumlahnya Pak, masjidnya 243, suruhnya jumlahnya 804. Jadi seluruhnya 1047. Bapak Ibu bayangkan kalau 1047 itu seluruhnya laki-lakinya full. Laki-laki balik masuk dalam masjid ke azan berkumandang, apa yang terjadi Pak? Walau ada ahlul qura amanu wa taqaw la fatahna alaihim barakatin minas samai
Kalau seandainya penduduk dalam satu negeri, negara, jorong, kabupaten, kelurahan beriman dan bertakwa, imannya sempurna, takwanya implementasi dari iman, ibadah, muamalah, muasyarah, akhlaknya baik, maka Allah akan berikan keberkahan dari atas, keberkahan dari bawah. Yang dari atas jadi hujannya menyuburkan tanaman, tanamannya berhasil panen, harga tidak melambung tinggi. Yang di bawah baldatun thayyibatun warahmatullahi. Kalau tidak ada iman dan takwa menjadi prasyarat tadi Pak, apa yang terjadi Pak? Yang dari atas jadi bencana, bukan jadi berkah. Yang dari bawah jadi bencana. Yang dari atas hujannya menjadikan banjir, galodong, angin puting beliung, tanah longsor, gempa bumi. Yang di bawah kehidupan carut marut, harga-harga melambung tinggi, LGBT, narkoba, geng motor, kecuali kita masing-masing pribadi punya tanggung jawab. Misalnya Pak, kita lagi kumpul, datang orang anak muda, 2 orang. Pak Ketua, Pak Ustadz minta izin, saya nggak mau merusak masjid Pak, cuman saya mau memotong tiang masjid. Saya nggak mau merusak masjid, nggak memecahkan kaca, mencongkel-congkel keramik, cuma mau memotong tiang masjid. Boleh Bu? Boleh Pak? Kenapa tidak boleh? Masjidnya Allah. Memang ini masjid Bapak? Masjid Ibu? Pasti Bapak Ibu akan mengatakan ini masjid kami punya tanggung jawab. Nabi SAW sabdakan, sholat adalah tiang. Barang siapa dia sholat, dia menegakkan tiang agama, dia tidak sholat dia. Hari ini subuh ini aja, nggak usah jauh. Subuh ini kira-kira di lingkungan Bapak sini berapa orang yang kira-kira sedang menebang, memotong tiang agama? Dan Bapak Ibu diam saja. Salam Bapak Ibu ya. Jadi itu saja yang perlu kami sampaikan. Kami mengajak Bapak Ibu untuk mengajak saudara muslim kita punya target. Bapak Ibu silakan musyawarah. Gampang Pak caranya. Suarakan setiap hari balik ke surau. Dan balik ke surau Pak, bagaimana target kita membawa anak keberangkatan kita masuk dalam masjid. Pak, kalau boleh jujur, 198 masjid yang kemarin, saya belum pernah menemui 20% saja ada masjid yang full dengan remaja. SMP, SMA, kuliah, tidak pernah. Semuanya anak-anak muda usia 40 tahun ke atas, yang rambutnya sudah mulai putih-putih. Semuanya usianya seperti itu. Jadi tanggung jawab kita. Padahal balik ke surau itu punyanya orang mana Pak? Minang. Anak di Paku, kemenangan dibanting. Ya, kemenangan dibimbing. Anak di Pangku, kemenangan dibimbing, orang kampung dipatinggalkan. Anak di saya dibawa ke rumah, kemenangan di saya dibawa ke surau. Nggak ada Pak, anak kemenangan itu tidurnya di rumah. Kalau dibilang tidur di rumah lalok sama mama. Sekarang di mana mereka Pak? Kenapa kita tidak bisa mengerjakan apa yang diajarkan oleh Bapak Datuk, ulama-ulama zaman dulu? Karena Bapak Ibu yang benar sesungguhnya, yang paling terakhir Pak, sesungguhnya kalau mereka di masjid, mereka akan belajar yang pertama setidaknya agama. Agama itu apa? Ada 3. Tauhid, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sempurna. Kemudian faraid, fikih, sholat, zakat, puasa, sedekah, haji, umroh dan sebagainya. Fikihnya bagaimana, hadis Qur'annya bagaimana, hukumnya bagaimana. Yang ketiga Quran, membaca dan menghafal. Yang kedua belajar adat dan sabana adat teradatkan, ada diadatkan, ada istiadat Minangkabau. Yang ketiga belajar adat, silet tradisional itu juga ada. Tidak boleh langsung lonjok, harus menghindar dulu. Betul Pak? Tidak boleh langsung lonjok, itu silet tradisional Pak. Jadi kalau ada orang berkelahi dengan kita minta ampun, pasamban, betul Pak? Itu termasuk adat. Silet, goro, petata, petiti, termasuk adat. Jadi harus belajar agama, adat dan adat. Mereka sekarang tidak ada di surau, akhirnya mereka belajar dari mana? Setan gepeng. Akhirnya kalau sudah belajar tentang gepeng, nggak belajar adat agama adat, akhirnya belajar kejahatan, akhirnya ditangkap sama polisi. Maka Bapak Ibu yang mulia, kami mengajak membawa kerisauan ini, kami tidak bisa bekerja sendiri. Kalau hanya penegakan hukum Pak, penuh Pak penjara. Tapi lebih baik amar ma'ruf. Hukumnya, kalau amar ma'ruf dinaikkan, maka nahi mungkar turun. Kalau amar ma'ruf diturunkan, maka nahi mungkar naik. Nahi mungkar ini cenderung tidak enak, mahal, pakai duit, terluka, sakit, dan bahkan bisa terbunuh. Ini resiko nahi mungkar. Dan kami hanya bisa nahi mungkar. Tetapi Bapak Ibu ya, karena sayangnya kami dengan tanah Minang Bapak Ibu, sudah lama Pak di sini Pak, hampir 1 tahun Pak. Sudah banyak makan lamang tape Pak. Sudah banyak minum air amia, jadi
Jangan dipikirkan hasilnya. Bapak lagi beli bensin, tanya, "Dak, udah sholat?" "Belum, Pak." "Sholat, Dak?" "Mari kita ke masjid." Ngomong aja, Pak. Rumusnya yang pertama, kerjakan saja. Jangan tidak dikerjakan. Kalau Bapak Ibu tidak kerjakan, tidak akan berubah. Nabi Muhammad SAW dalam masa jahiliyah ada di sana, tetapi belum diperintahkan dakwah, umat tidak berubah. Baru setelah Nabi mendapat ayat ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir, baru Nabi bertutur. Baru umat berubah. Abu Bakar masuk Islam, Sayyidina Utsman masuk Islam, Sayyidina Ali masuk Islam. Kerjakan saja. Yang kedua, istiqomah. Jangan berhenti. Sampai kapan? Sampai saya mati. Sampai kita mati, sampai Bapak Ibu mati. Kerjakan istiqomah. Yang ketiga yang paling penting, jangan berpikir hasil. Orang mau tidak mau, menentang tidak menentang, jangan dipikir. Yang penting kerjakan istiqomah. Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Muhammad, kamu berkali-kali datang kepada Abu Thalib, tetap kamu tidak bisa memberikan hidayah, karena yang memberikan hidayah adalah Allah SWT. Kerjakan istiqomah, jangan berpikir hasil. Itu saja mungkin Bapak Ibu yang perlu saya sampaikan. Ini bukan ceramah, Pak. Kalau ceramah saya dapat amplop, nah ini tidak usah dikasih, karena saya membawa teman-teman saya, membawa anggota saya bersama-sama melibatkan Bapak Ibu supaya tanah datar menjadi tanah yang memang benar-benar pusik jalur, yang benar-benar punya sumpah sati malam-malam, yang menjadi luhak, benar-benar luhak yang paling tua di antara luhak-luhak yang lain. Kami tidak rela kalau di pusat ini saja rusak. Kalau pusat ini baik, maka bukan hanya sekedar Padang dan Minangkabau, tapi Melayu akan baik. Tapi kalau di sini rusak, pusat jalurnya, maka Melayu dan Nusantara ini akan rusak. Cukup dari kami, yang benar datang dari Allah SWT, yang salah dari saya pribadi, mau dijelaskan. Barangkali besok Bapak Ibu ada yang mau ikut saya juga ke Masjid 200, tidak ada masalah. Agak-agak jauh, Pak. Kemarin yang paling jauh di Lompatan Datar di Tanjung Baru, sampai ke Pangian juga. Kadang-kadang kami harus berangkat jam 3:30, 3:30 waktu bulan-bulan sebelum Ramadan kemarin. Tapi tidak ada masalah, supaya bagaimana kita sama-sama seluruh warga masyarakat Tanah Datar bertanggung jawab terhadap tanah pusaka yang tanah Minang. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.